Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya akhirnya Xiaoyan pun yang telah keluar dari dunia magma yang membuat semua orang pun kaget. Dan setelah itu Xiaoyan pun mencoba kekuatannya dengan bertarung dengan Lin Suya, yang pada akhirnya dengan satu serangan saja Lin Suya berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Tentu membuat semua orang pun kaget dan para ketua akademi dalam. Xiaoyan yang telah 2 tahun lama menghilang kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian setelah mengalahkan Lin Suya, Xiaoyan menarik api hijau yang berada di dalam tubuhnya. Namun terlihat Lin Suya masih ketakutan oleh api hijau Xiaoyan. Walaupun api hijau gelap itu tidak menyentuh kulit dari Lin Suya, namun Lin Suya merasakan panas yang sangat mengerikan. Lin Suya mengatakan setelah 2 tahun lamanya tidak bertemu, "Kamu Xiaoyan semakin overpower. Aku sangat terkejut, kekuatanmu sangat meningkat. Padahal kamu baru saja berada di dalam magma, namun aku tidak tahu bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat." Sekarang para murid baru yang berada di akademi dalam mereka sangat kagum kepada Xiaoyan. Benar cerita yang mereka dengar bukanlah cerita bohong, mereka sekarang melihat bagaimanakah kekuatan dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan dan Lin Suya pun dia langsung pergi ke tempat ketua pertama lagi. Kemudian Lin Suya pun bertanya kepada ketua pertama apakah ketua pertama sekarang sudah mengetahui di tingkat berapakah Xiaoyan yang sekarang. Ketua pertama pun dia langsung menjawab tanpa ragu, bahwa Xiaoyan yang sekarang berada di puncak akhir level doang. Lin Suya mengerti mengapa Xiaoyan dengan satu serangan saja dia mampu mengalahkan dirinya. Ditambah lagi ada api hijau yang sangat mengerikan yang berada di tubuh Xiaoyan. Ketua pertama pun dia bertanya-tanya api hijau apakah yang sebelumnya Xiaoyan pakai ketika melawan Lin Suya. Ketua pertama tentu tahu tentang kekuatan api surgawi, namun kali ini dia tidak mengetahui api hijau gelap milik Xiaoyan yang baru saja dikeluarkan barusan. Ketua pertama merasakan api hijau sebelumnya mengandung bahaya yang sangat besar. Ketua pertama belum pernah merasakan kekuatan api surgawi macam seperti ini. Xiaoyan pun pada akhirnya menjelaskan api hijau gelap yang sebelumnya dia keluarkan itu adalah api surgawi dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru miliknya. Yang ternyata Xiaoyan memiliki api surgawi yang baru lahir dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru. Tidak lama setelah perbincangan itu tiba-tiba ular 7 warna muncul. Dan di saat bersamaan cahaya 7 warna pun keluar. Dengan sosoknya ular yang langsung berada di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui bahwa Ratu Medusa belum menyerah untuk menghabisinya akibat perbuatan Xiaoyan yang di dunia magma yang telah menanamkan benih salak. Namun ketika kekuatan besar muncul, ketua pertama pun langsung mengeluarkan dokinya dan 2 benturan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan antara ketua pertama dan Ratu Medusa. Dan setelah bentrokan kekuatan itu akhirnya Ratu Medusa pun muncul di tengah-tengah Xiaoyan dan ketua pertama dengan amarah yang sangat mengerikan. Dia pun langsung mendekat kepada Xiaoyan dan tanpa basa-basi mencoba melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Dengan seketika Ratu Medusa akan menyerang Xiaoyan. Untung saja ketua pertama pun langsung menghadang serangan Ratu Medusa dan bentrokan kekuatan dahsyat pun terjadi lagi antara ketua pertama dan Ratu Medusa. Dan akibat bentrokan kekuatan dahsyat itu Ratu Medusa dan ketua pertama pun sama-sama terpental. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah bentrokan itu ketua pertama pun menyadari bahwa wanita yang berada di depannya sudah berada di level dojong. Sama seperti dirinya, ketua pertama berkata, "Siapa nama kamu? Mengapa kamu membuat kekacauan di sini?" Medusa pun dengan tatapan dingin dia berkata dia memiliki masalah dengan Xiaoyan. Dan ini semua tidak ada hubungannya dengan kalian. Tentu semua orang pun langsung tertuju kepada Xiaoyan. Ketua pertama pun menanyakan hal itu kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan mengenal wanita ini. Kemudian Xiaoyan pun mengangguk dan mengatakan bahwa dia memiliki permasalahan sedikit dengan wanita itu. Tentu saja Xiaoyan tidak mungkin memberitahu semuanya apa yang terjadi di dunia magma, bahwa dia telah menanamkan benih kepada Medusa dan mengambil keperawanannya. Ketua pertama pun dia merasa pusing karena Xiaoyan bermasalah dengan orang-orang kuat. Sebelumnya Xiaoyan telah mendapatkan masalah dengan Yunsan berada di tingkat dojong. Dan sekarang wanita ini juga yang berada di tingkat dojong. Ketua pertama mengatakan kepada Ratu Medusa, "Kamu sekarang telah keluar dari kurungan magma, jadi kamu bisa pergi dari sini." Ratu Medusa pun dengan tatapan dingin dia mengatakan, "Aku akan pergi setelah aku menghabisi Xiaoyan." Ratu Medusa sangat marah karena dia janda sekarang oleh Xiaoyan. Ketua pertama pun mengatakan hal itu tak mungkin terjadi karena Xiaoyan adalah salah satu murid akademi dalam ini. Xiaoyan adalah tanggung jawabku.
Jika kamu tidak keberatan kita duduk bersama dan memecahkan masalah tanpa pertarungan. Namun Ratu Medusa tidak menggubris perkataan dari ketua pertama. Dia mengatakan, bagaimanapun aku akan membunuh Xiaoyan walaupun ada Dojong yang mencoba melindunginya. Setelah perkataan itu Ratu Medusa pun dia pergi dari akademi dalam ini. Dia berniat untuk menunggu Xiaoyan di luar. Di saat bersamaan dengan itu Xiaoyan pun menghela nafas. Baru saja dia keluar dari dunia magma dan sekarang dia harus terhantui oleh Medusa yang ingin berniat membunuhnya. Tua pertama pun mengatakan, Xiaoyan, pasti kamu di masa depan akan kerepotan dengan masalah ini. Kemudian Xiaoyan pun ingin mengatakan sesuatu yang lupa dia katakan kepada ketua pertama. Namun dia sedikit malu kepada ketua pertama. Ketua pertama yang melihat Xiaoyan seperti itu dia pun kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian ketua pertama berkata, apakah kamu memiliki masalah lebih dari 2 orang Dojong? Namun Xiaoyan pun menggelengkan kepala dan kemudian Xiaoyan pun berkata bahwa dia telah menelan inti api merah. Dengan Xiaoyan menelan inti api merah mungkin menara pelatihan Ki Langit sekarang tidak memiliki khasiat dan efek apapun lagi di masa depan untuk para murid akademi. Ketua pertama terlihat dia pun sangat bersedih. Sekarang menara pelatihan telah kehilangan api surgawinya. Api surgawi adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kekuatan para murid di pelatihan menara ini. Tentu ketua pertama pun dia sangat bersedih atas kehilangan api surgawi. Karena dengan api surgawi inti merah, akademi dalam ini mampu mendatangkan banyak orang-orang kuat di benua ini. Namun ketua pertama tidak bisa begitu saja meminta api surgawi kepada Xiaoyan kembali. Karena 2 tahun lalu Xiaoyan telah menyelamatkan akademi ini dengan mengorbankan kehidupannya. Sekarang hati ketua pertama pun hancur sedih dan bingung apa yang harus dilakukan kepada menara pelatihan ini, yang telah kehilangan api surgawinya. Xiaoyan pun merasa sedih dan bingung melihat ketua pertama dia termenung akibat hilangnya api surgawi yang telah diambilnya. Xiaoyan juga tak mungkin memberikan kembali api inti merah kepada ketua pertama karena dia juga datang ke akademi dalam ini, untuk mengambil inti api merah ini. Kemudian ketua pertama dan Xiaoyan pun mereka berdua sama-sama diam. Tidak lama suasana hening. Xiaoyan pun bertanya kepada ketua pertama apakah ada hal yang bisa dilakukan agar menara pelatihan menara Ki Langit ini bisa digunakan lagi. Kemudian ketua pertama pun mengatakan sepertinya jika sudah seperti ini kita harus menggunakan api surgawi buatan manusia. Xiaoyan bertanya-tanya memang adakah api surgawi buatan. Kemudian Xiaoyan pun langsung bertanya apa yang dimaksud api surgawi buatan manusia. Ketua pertama pun menjelaskan dahulu sebelum kepala sekolah akademi dalam pergi dia meninggalkan sebuah wadah dari api surgawi cadangan. Selamat butiran api surgawi dituangkan kepada wadah tersebut. Menara pelatihan ini bisa digunakan kembali, walaupun efeknya berbeda dengan yang asli. Xiaoyan pun sangat senang akhirnya ada pemecah masalah walaupun dia mengambil inti api merah yang asli. Menara pelatihan masih bisa digunakan. Selain itu Xiaoyan pun ternyata telah menyempurnakan inti api merah ini menjadi sebuah biji api. Selama doki dalam tubuhnya ada, Xiaoyan pun mampu membuat biji api yang banyak. Dengan biji api yang dibuat Xiaoyan dan kemudian dituangkan kepada wadah api surgawi buatan, menara pelatihan pun akan kembali aktif. Namun ketua pertama pun mengatakan, Xiaoyan, kamu harus datang ke sini dalam waktu tertentu. Karena biji api ini bisa saja habis sewaktu-waktu. Kemudian Xiaoyan menanyakan berapa lamakah biji api ini jika setelah diisi akan habis. Ketua pertama pun mengatakan mungkin dalam 2 tahun biji api ini yang telah kamu buat akan habis. Xiaoyan pun sedikit lega setelah ketua pertama menjelaskan semua dia hanya tinggal membuat biji api dari inti merah. Ketua pertama pun mengatakan kamu Xiaoyan sangat beruntung kamu bisa mendapatkan inti api merah yang sangat diinginkan Han Feng. Ditambah lagi aku dan para ketua yang lain telah menjaga api inti merah itu bertahun-tahun, yang ternyata sekarang malah diambil oleh kamu. Xiaoyan pun sambil tersenyum kecil dia pun sangat malu atas perkataan ketua pertama. Kemudian Xiaoyan menanyakan tentang Han Feng apakah Han Feng masih berada di Black Corner. Xiaoyan dia akan mencari Han Feng untuk membalaskan dendam yang belum tuntas. Namun ketua pertama mengatakan Xiaoyan dengan kekuatanmu sekarang sepertinya kamu akan kesulitan melawan Han Feng. Karena Han Feng sekarang telah membuat banyak klan bergabung dengan dirinya. Xiaoyan mengatakan apakah ketua pertama tidak ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng waktu itu. Ketua pertama pun dengan sangat marah, tentu saja aku ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng yang telah mengacaukan akademi ini. Kemudian Xiaoyan meminta ketua pertama untuk menyiapkan para murid terkuat untuk mengejar Han Feng 3 hari lagi.
Ketua pertama pun menyetujuinya dan sangat senang karena ada seseorang yang ingin membalaskan dendam untuknya kepada Han Feng.